Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Ina Riryani dan Elsat Dawiyah, Prodi Manajemen Dakwah, mata kuliah Filsafat Islam, dosen pengampu Bapak Amirullah. Kami akan membahas tokoh filsafat Islam yang bernama Ibnu Tufail. Biografi Ibnu Tufail. Ibnu Tufail sering disebut Abu Basar, nama lengkap Abu Bakar Muhammad Ibn Abdul Al-Malik Ibn Muhammad Ibn Tufail Al-Qaisi. Lahir di Spanyol Granada pada tahun 1110 Masehi, wafat di Marrakesh, Maroko pada tahun 1185 Masehi. Ibnu Tufail termasuk keluarga suku Arab yang terkemuka, yaitu suku Qais. Ibnu Tufail memulai karirnya sebagai dokter praktik pemerintahan di kota Granada. Kemudian diangkat menjadi tugas rahasia. Setelah itu diangkat menjadi hakim di Maroko, hingga menjadi dokter resmi sekaligus menteri pada pemerintahan dinasti Muwahhidun pada masa Khalifah Abu Yaqub Yusuf Al-Mansur pada tahun 558 Hijriah. Ibnu Tufail mengundurkan diri dari istana dan jabatannya diganti oleh Ibnu Rushd pada tahun 578 Hijriah. Karya-karya Ibnu Tufail. Ibnu Tufail sebagai seorang dokter, filosof, ahli matematika, penyair, dan ahli astronomi disebutkan dalam beberapa literatur, memiliki berbagai karya seperti filsafat, fisika, kejiwaan, dan kedokteran. Namun, hanya satu karangan Ibnu Tufail yang ditemukan hingga saat ini, yaitu Hai Ibn Yaqzon. Hai Ibn Yaqzon pada dasarnya adalah prinsip dari filsafat Ibnu Tufail yang tertuang dalam karya. Karena pada masa Ibnu Tufail, meskipun filsafat sudah mendapatkan hati di kaum muslimin, untuk masyarakat awam filsafat masih dianggap bertentangan dengan agama syariat dan masih dianggap pemikiran yang sesat. Hal ini yang membuat Ibnu Tufail menuangkan pikiran filsafatnya dengan sebuah kisah yang bertujuan agar mudah dipahami oleh mereka yang hendak memasuki dunia filsafat. Ibnu Tufail memberikan kisah itu dengan nama Hai Ibn Yaqzon. Hai, seorang bayi yang terlantar di sebuah pulau terpencil. Ia dipelihara seekor rusa hingga ia belajar lingkungan dan bahasa hewan sekelilingnya. Hai Ibn Yaqzon mulai menutupi tubuhnya, membuat tempat berteduh dan mempersenjatai dirinya, dan ia mulai menyimpan bahan makanan. Rusa yang memeliharanya mati. Hai berusaha untuk mengetahui penyebab kematian rusa dan kematian binatang yang lainnya. Hasil penyelidikannya menyimpulkannya adanya jiwa roh yang merupakan daya sentral yang bersifat imateri. Hai mulai mengetahui api, kegunaan dan sumbernya. Dari pemikirannya, ia menyimpulkan adanya kausalitas yang menyebabkan adanya tertib alam dan akal budi. Hai melihat ke atas dan memperhatikan benda-benda langit. Dari pengamatannya, ia mengetahui astronomi dan menyimpulkan kepastian adanya penggerak tertentu yang sama untuk semuanya. Hai menegaskan bahwa perbedaan perjalanan antara jasad yang materi tidak dengan jiwa yang imateri. Ia menemukan kepastian adanya penggerak yang disebut wajib al-wujud. Menurutnya, asal alam materi itu tidak mungkin materi lagi karena jiwa demikian. Tentulah ada rangkaian materi yang tidak pernah berujung. Jadi asal pertama ini haruslah imateri dan wajib al-wujud. Jasad itu berbeda perjalanannya dengan jiwa. Jiwa yang imateri itulah yang dapat mengetahui wajib al-wujud dan selalu tunduk kepadanya. Hai berkesimpulan bahwa Tuhan itu pasti baik, bijaksana, sempurna rahmat, dan menjadi tujuan setiap manusia. Karena puncak kebahagiaan menurutnya bila seorang selalu berhubungan jiwanya dengan Tuhan tanpa henti, serta melepaskan diri dari dunia materi. Pemikiran-pemikiran kebenaran. Yang pertama, urutan-urutan pengetahuan yang ditempuh oleh akal yang dimulai dari objek indrawi yang khusus hingga kepada pemikiran universal. Yang kedua, manusia dapat mengetahui lewat perantara tanda-tanda makhluknya. Yang ketiga, akal manusia tidak mampu mengungkapkan dalil-dalil pemikiran yang berhubungan dengan keazalian mutlak, qadim, kudus, keakhiran zaman, dan segala berhubungan dengan hal tersebut. Yang keempat, meskipun akal mampu menembus qadim dan kudusnya alam, namun kelanjutan dari pemikiran tersebut adalah keyakinan atas wujudnya Tuhan. Yang kelima, manusia dengan akalnya dapat mengetahui dasar-dasar akhlak yang bersifat amalia dan sosial. Yang keenam, pengetahuan akal yang sehat terhadap kebenaran, kebaikan, dan keindahan dan perintah syariat Islam. Keduanya dapat dipertemukan tanpa harus diperselisihkan lagi. Epistemologi. Tahap pertama, jiwa bukanlah papan tulis kosong. Imaji Tuhan telah tersirat di dalamnya sejak awal. Tapi untuk menjadikannya tampak nyata, kita perlu memulai dengan pikiran yang jernih tanpa prasangka, pendidikan indera dan akal yang diperlukan untuk
Untuk mendapatkan visi semacam itu, kesesuaian antara pengalaman dan nalar di satu pihak dan kesesuaian antara nalar dan intuisi. Dalam taraf selanjutnya, kebenaran tidak lagi dicapai oleh proses dedukasi atau induksi, tapi dapat dilihat secara langsung dan intuitif lewat cahaya yang ada di dalamnya. Jiwa menjadi sadar diri dan mengalami apa yang tak pernah dilihat mata atau didengar telinga atau dirasa hati orang manapun. Akal dan wahyu. Di samping akal, wahyu juga bisa dipakai sebagai satu cara untuk mencapai pengetahuan akan kebenaran. Dalam kitab suci inilah terkandung kebenaran baik tentang Tuhan, manusia, ataupun tentang dunia. Seorang filosof tidak harus memakai wahyu untuk mencapai hikmah-hikmah falsafati, bahkan lebih jauh wahyu bisa dijadikan bahan penelitian atau kajian seorang filosof. Hal ini tergambar dari kepergian Haim. Meskipun pada hakikatnya apa yang dicapai oleh akal dan wahyu itu sama, namun Nabi sebagai pembawa wahyu menyampaikan tidak sebagaimana adanya. Nabi menyampaikan wahyu melalui simbol-simbol perumpamaan, metafor ataupun gambaran-gambaran. Hal ini tujuannya untuk menyesuaikan dengan kemampuan akal atau daya tangkap sebagian besar manusia yang masih rendah. Jiwa. Adapun macam-macam dari jiwa, yaitu jiwa tumbuhan atau al-naf al-nabatiyat, jiwa hewan al-naf al-hawaniyat, dan jiwa manusia atau al-naf al-natikot. Lalu ada pula keadaan dari jiwa. Yang pertama yaitu jiwa yang akan kekal dalam kebahagiaan, di mana jiwa ini yang belum mengalami kematian jasad telah mengenal Allah, mengagumi kebesarannya dan pula keagungannya, dan juga selalu ingat kepadanya. Maka jiwa seperti inilah yang akan kekal dalam kebahagiaan. Lalu yang kedua yaitu jiwa yang akan abadi dalam kesengsaraan, di mana jiwa yang telah mengenal Allah tetapi ia melakukan maksiat dan melupakan Allah, maka jiwa tersebut akan abadi dalam kesengsaraan. Lalu yang ketiga yaitu jiwa yang akan berakhir seperti hewan, di mana jiwa yang tidak pernah mengenal Allah dalam hidupnya, maka jiwa ini akan berakhir seperti hewan. Membuktikan Allah dalam argumen gerak. Gerak alam ini menjadi bukti tentang adanya Allah, baik bagi orang yang meyakini alam baharu maupun bagi orang yang meyakini alam qadim. Bagi orang yang meyakini alam baharu atau hadis, berarti alam ini sebelumnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Untuk menjadi ada, mustahil bagi dirinya sendiri untuk mengadakan. Oleh karena itu, mesti ada penciptanya. Sementara itu, bagi orang yang meyakini alam qadim, adanya gerak ini menunjukkan pasti adanya penggerak Allah. Penggerak ini berfungsi untuk mengubah materi di alam dari potensial ke aktual. Artinya, kata mengubah satu bentuk ada kepada bentuk ada yang lain. Membuktikan Allah dalam argumen materi dan bentuk. Segala yang ada ini tersusun dari materi dan bentuk. Setiap materi pasti membutuhkan bentuk. Bentuk tidak mungkin bereksistensi penggerak. Segala yang ada atau maujud untuk bereksistensi membutuhkan pencipta. Dengan argumen tadi dapat dibuktikan adanya Allah sebagai pencipta alam ini. Allah Maha Kuasa dan bebas memilih serta tidak berawal dan tidak pula berakhir. Bagi orang yang meyakini alam qadim, pencipta ini berfungsi mengeksistensikan wujud dari satu bentuk pada bentuk yang lain. Sementara itu, bagi orang yang meyakini alam baharu, pencipta ini berfungsi menciptakan alam dari tidak ada menjadi ada. Lalu ada pula membuktikan Allah dalam argumen gayat dan inayat ilahiyah. Menurut Ibnu Tufail, alam ini tersusun sangat rapi dan sangat teratur. Semua planet yang terdiri dari matahari, bulan, bintang, dan lain-lainnya berbeda dan bahkan beredar secara teratur. Begitu juga dengan jenis hewan. Semuanya dilengkapi dengan anggota tubuh yang begitu rupa. Semua anggota tubuhnya pun mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang sangat efektif kemanfaatannya bagi hewan yang bersangkutan. Tampaknya tidak satu pun ciptaan Allah ini dalam keadaan percuma. Penyampaian tadi dapat dijadikan bukti bahwa terciptanya kerapian alam ini berdasarkan Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala.